Halo Sobat Daya, kembali lagi di modul pelatihan daya.id. Sobat Daya yang suka banget scrolling-scrolling di media sosial, pasti sering banget mendengar kata istilah yang namanya red flag. Nah, red flag itu apa sih? Biasanya sih hal ini dihubungkan dengan masalah romantisme atau dalam hubungan. Biasanya, ih kamu cowok red flag, ih kamu cewek red flag. Nah, sekarang muncul yang namanya ide red flag dengan diri sendiri atau red flag dalam diri sendiri. Sebenarnya red flag dalam diri sendiri itu seperti apa sih? Pasti Sobat Daya penasaran dong. Nah, supaya kita bisa lebih jelas mengetahui apa sih red flag dalam diri sendiri, gimana kalau kita simak penuturannya oleh ahli daya Mbak Mufidah. Mbak Fida, sebenarnya red flag dalam diri sendiri itu apa sih Mbak? Iya ya, kita tuh sering sekali mendengar istilah red flag, tapi konteksnya hubungan. Nah sekarang kita juga penting untuk melihat red flagnya jangan-jangan ada di dalam diri kita sendiri nih. Red flag dalam diri ini adalah bagaimana perilaku kita, pola pikir kita, atau emosi kita bisa berdampak pada kemunculan masalah psikologis dan juga bisa menghambat kita untuk berkembang menjadi manusia yang lebih baik. Dan dampaknya ini bisa dilihat dari dalam diri kita sendiri maupun bagaimana ke orang lain nih pada saat kita berinteraksi dengan orang lain. Tujuannya bukan untuk menghakimi diri, tapi untuk memahami diri sehingga bisa memperbaiki diri lebih baik lagi. Nah Mbak Fida, sebenarnya apa aja sih red flag dalam diri sendiri? Dan gimana supaya kita bisa lebih aware nih dengan kondisi red flag dalam diri sendiri ini? Ya, sebetulnya kurang lebih ada 8 ciri-ciri atau red flag dari dalam diri. Tapi sebetulnya tidak harus 8 yang muncul gitu ya. Ini hanya menjadi warning lah utamanya. Kalau sudah ada salah satu, kita sudah perlu mulai lebih berhati-hati nih dan mengevaluasi diri lagi artinya. Gitu. Yang pertama kita lihat ya, biasanya orang yang punya red flag dalam dirinya itu adalah cenderung punya self kritik yang tinggi terhadap diri sendiri. Tuh, jadi berlebihan kritiknya. Tentu bukan nggak boleh mengkritik diri sendiri ya, tapi mengkritik berlebihan sehingga malah jadi tidak termotivasi untuk melakukan sesuatu. Jadi stuck akhirnya. Gitu. Lalu yang kedua, cirinya, kalau tadi yang pertama adalah selalu mengkritik diri sendiri berlebihan, ini justru selalu menyalahkan orang lain secara berlebihan. Jadi apa-apa tidak mau ambil tanggung jawab terhadap keputusannya sendiri padahal. Jadi selalu menyalahkan lingkungannya. Nah ini juga berbahaya karena jadinya kita tidak mengambil aksi nyata dari perbuatan kita sendiri. Yang ketiga, biasanya cenderung untuk kesulitan mengelola emosi sendiri, terutama emosi marah nih. Entah cenderung meledak-meledak, kalau ada sesuatu, ataupun jadi terlalu sensitif, di momen tertentu mudah tersinggung, mudah tersulut, atau menangis mungkin dalam waktu yang panjang, berlebihan, ataupun membesar-besarkan masalah yang ada. Lalu yang keempat, biasanya cenderung tidak nyaman atau merasa bukan orang yang baik ketika sedang tidak bisa membantu orang lain. Padahal tidak bisa membantunya ini karena memang kondisi diri sedang tidak memungkinkan nih. Gitu, perasaan bersalah berlebihan yang biasanya jadi muncul. Padahal sesekali kalau memang kita sedang tidak bisa membantu, itu nggak apa-apa loh. Kan kita juga perlu mengutamakan kondisi diri dulu ya. Yang kelima, ini berkaitan nih sama poin yang sebelumnya, yaitu kita cenderung mengabaikan waktu kita untuk beristirahat. Kalau kita lagi santai, biasanya kita langsung menghakimi bahwa ini tidak produktif nih, ini pemalas nih. Nah, perlu berhati-hati ya terkait dengan hal tersebut, karena istirahat itu sebetulnya bagian dari roda produktivitas kita loh. Yang keenam, nah kalau yang ini biasanya bisa terlihat dari bagaimana hubungan romantis kita atau hubungan kita dengan orang lain nih. Yaitu cirinya cenderung membiarkan diri kita terus disakiti oleh orang lain. Karena mungkin merasa iba atau mungkin merasa kasihan sama orang lain, bersimpati ya. Ingat, kita boleh tetap berempati dan menganggap kondisi orang lain sedang sulit, tapi kita tidak boleh membiarkan diri kita terus disakiti. Yang ketujuh,
kita cenderung berharap orang lain bisa memahami diri kita tanpa mengkomunikasikan secara jelas apa yang kita butuhkan nih. Jadi berharapnya orang langsung paham kebutuhan kita, paham keinginan kita gitu ya. Padahal kitanya tidak mengkomunikasikan dengan jelas. Tuh kan orang lain nggak bisa baca pikiran kita ya. Ya. Yang kedelapan, sulit mendelegasikan tugas atau pekerjaan. Kita inginnya mengontrol semuanya nih, kita yang mengerjakan. Tuh, entah karena mungkin merasa orang lain tidak mampu gitu ya, atau inginnya kita semua yang memastikan gitu. Padahal ini justru bisa membuat jadi kita terbebani. Dan faktanya memang kita butuh orang lain, kita tidak bisa mengerjakan semuanya sendiri. Nah, tadi kita sudah lihat ya dan dengarkan sama-sama 8 ciri red flag yang mungkin ada dari dalam diri kita. Kalau Sobat Daya penasaran, ingin tahu gimana sih cara mengelolanya supaya menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yuk jangan ragu, langsung aja kita cek di video part 2-nya. Selain itu, Sobat Daya kalau misalnya ada pertanyaan lain, terutama seputar kesehatan mental, Sobat Daya langsung aja nih bisa gunakan fitur Tanya Ahli, bisa di website daya.id, bisa langsung cari namaku ya di sini nih ya. Jadi yuk langsung aja ke website daya.id.